Baik, jadi untuk pemberian materi hari ini akan kita mulai. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir dalam kegiatan pemberian materi edukasi mengenai manfaat yoga pada hari ini, Kamis 15 Juli 2021. Sebelumnya, perkenalkan sekali lagi, nama saya Cantika Oktarisa Dewi dari Fakultas Kedokteran Undiksa Angkatan tahun 2019, yang pada hari ini berkesempatan untuk memberikan materi. Baik, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat dari yoga. Nah, di mana sebelumnya di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai definisi dan tujuan dari yoga tersebut. Yoga itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata yuj yang berarti penyatuan. Nah, di mana maksud dari penyatuan ini merupakan penyatuan secara harmonis, di mana itu merupakan proses menyatukan antara tubuh, pikiran, perasaan, dan aspek spiritual dalam diri manusia. Nah, lalu kemudian yoga ini merupakan suatu hal yang dapat dilakukan oleh semua kalangan dari anak-anak hingga lanjut usia, di mana yoga ini sangat mudah dilakukan dan bukan latihan yang terkait dengan agama tertentu. Dari hal tersebut, kita dapat ketahui bahwa tujuannya itu adalah untuk meluaskan kesadaran manusia sampai sebegitu jauhnya sehingga dapat disamakan dengan kesadaran alam semesta. Selanjutnya di sini adalah definisi lengkap dari yoga, di mana yoga itu merupakan suatu ilmu yang menerangkan keterkaitan antara fisik, mental, dan spiritual manusia untuk mencapai sistem kesehatan menyeluruh atau holistik yang terbentuk dari kebudayaan India kuno. Nah, di mana yoga ini tuh awalnya diperkenalkan oleh seorang tokoh legenda India yang hidup pada tahun 200 sampai 500 sebelum Masehi yang bernama Resi Patanjali yang disebutkan dalam buku Yoga Sutra. Nah, di mana di sini untuk yoga itu mekanisme yang menjadikan yoga itu merupakan suatu usaha untuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi dan intervensi paliatif yang efektif. Nah, di mana yoga ini telah terbukti untuk meningkatkan kualitas hidup pada orang yang sehat dan sakit. Di mana yoga ini sama efektifnya atau lebih baik daripada olahraga dalam meningkatkan berbagai ukuran kesehatan mental dan fisik seperti stres, kualitas hidup, dan keadaan suasana hati. Nah, di mana di sini yoga itu berfungsi untuk meningkatkan fungsi tubuh kita. Nah, di mana di sini beberapa manfaat yoga itu, yang pertama itu peregangan otot. Nah, di mana dari peregangan otot ini, nah tubuh itu semakin lentur dan mudah digerakkan serta menghindari kekakuan pada otot dengan pelaksanaan yoga ini. Lalu kemudian dengan melaksanakan yoga, itu juga dapat bermanfaat untuk menurunkan hipertensi, di mana dengan melaksanakan yoga itu akan membuat adanya suasana tenang, dan di mana suasana tenang itu akan membantu memulihkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Lalu kemudian dengan melakukan yoga itu juga akan menjaga ketenangan batiniah. Nah, di mana ketenangan tersebut akan berpengaruh juga pada kesehatan mental bagi para yogi atau pelaksana yoga. Lalu kemudian manfaat selanjutnya itu adalah menurunkan LDL. Nah, LDL ini atau low density lipoprotein itu kita kenal juga sebagai kolesterol jahat, itu itu dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan jika kadarnya melebihi batas normal, di mana kadar kolesterol LDL ini jika terlalu tinggi itu dapat mengendap pada dinding pembuluh darah dan dapat membentuk plak pada dinding pembuluh darah tersebut, di mana plak ini itu dapat mengakibatkan terjadinya penghambatan aliran darah sehingga dapat menimbulkan penyakit. Nah, dengan menurunkan LDL ini itu dapat diakibatkan oleh latihan peregangan tubuh tersebut. Lalu kemudian manfaat yoga yang selanjutnya itu adalah meningkatkan denyut jantung, di mana dengan meningkatkan denyut jantung ini itu akan mengakibatkan metabolisme tubuh itu menjadi lebih lancar. Lalu kemudian manfaat salah satu manfaat lainnya itu yaitu adalah dengan melaksanakan yoga itu kita itu akan menjadi lebih mudah bersyukur, sehingga dengan kita menjadi mudah bersyukur itu akan terbentuk suatu keseimbangan dalam emosi dan jiwa pelaksananya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai
pose-pose yoga yang telah dilaksanakan sesuai dengan guideline yang diberikan, begitu juga dengan manfaatnya. Nah, di mana di sini yang pertama itu adalah pose balasana, di mana dapat kita lihat di sini untuk pose balasana ini, dia itu untuk posenya itu cara melakukannya itu adalah dengan berlutut dan duduk di atas tumit, lalu kemudian kedua jari kaki itu harus saling bersentuhan, dan lutut dan paha itu harus dibuka lebar dan batang tubuh itu ditekuk ke depan. Nah, lalu kemudian dengan tubuh itu ditempatkan ke depan dan ditempatkan di dekat kedua sisi kepala dan telapak tangan tubuh itu harus diletakkan menghadap ke bawah. Nah, adapun fungsi dari pose yoga ini, nah di mana untuk pose yoga ini dapat memberikan kelegaan dari stres dan kecemasan yang berlebihan, serta meningkatkan keseimbangan dan stamina secara keseluruhan, meningkatkan sirkulasi darah dan mengencangkan otot-otot di sekitar pinggul, pergelangan kaki, dan juga daerah paha. Selain itu, relaksasi ini juga memudahkan daerah darah itu untuk terpompa ke jantung dan otak, lalu kemudian juga meningkatkan konsentrasi dan daya ingat itu juga meningkat, tubuh itu terasa lebih fit. Lalu kemudian sistem syaraf pusat itu juga akan aktif dengan pelaksanaan yoga ini. Lalu kemudian ada situ bandasana. Nah, di mana untuk cara melakukan pose yoga ini yaitu yang pertama itu dimulai dari berbaring di lantai, lalu kemudian lengan itu harus ditempatkan di kedua sisi tubuh dan bagian bawah tubuh hingga lutut itu lalu kemudian diangkat dan paha harus dalam posisi sejajar. Nah, di mana dengan melakukan pose ini tentunya ini dapat membantu dalam meregangkan otot punggung tubuh dan membuat rasa lelah itu menjadi menghilang. Lalu kemudian juga dengan melakukan pose ini juga dapat menghilangkan semua penyumbatan dari pikiran dan memulihkan kedamaian dan ketenangan dalam jiwa. Nah, untuk selanjutnya itu ada Adho Mukha Savasana. Nah, di mana di sini untuk cara melakukannya itu yaitu dengan memposisikan tubuh seperti meja dan beruskan siku dan kebutuhan. Lalu kemudian pinggul itu akan didorong ke atas dan terbentuk V terbalik. Nah, setelah itu tangan itu diletakkan di tanah dengan jarak yang lebar dan ditekan dengan kuat di tanah. Selain itu, telinga itu perlu menyentuh lengan bagian dalam. Nah, di mana untuk pose ini itu dapat itu bermanfaat untuk meningkatkan laju aliran darah dalam tubuh. Nah, itu juga membantu melepaskan stres dan tingkat depresi, kemudian juga membantu untuk meningkatkan proses pencernaan dan memperkuat otot perut. Selanjutnya yaitu adalah pose Urdhva Mukha Savasana, di mana di sini cara melakukannya itu ya itu dimulai dengan berbaring di lantai dengan menghadap ke bawah, di mana jari-jari kaki itu harus menghadap ke bawah dengan jarak beberapa inci. Lalu kemudian telapak tangan itu diletakkan dekat dada tubuh dan menghadap ke bawah. Lalu kemudian batang tubuh itu harus itu digerakkan ke atas dan dilakukan dan regangkan lengan dan kaki. Nah, kemudian kepala itu juga harus tetap lurus dan menghadap ke atas dan bahu itu harus dijauhkan dari telinga. Nah, di mana dengan melakukan pose yoga ini itu dapat membantu dalam membangun bagian atas tubuh. Dan selain itu, dengan melakukan latihan pose yoga ini secara teratur, itu dapat membantu berfungsinya hormon dengan baik dan melepaskan tingkat stres. Lalu kemudian terdapat halasana, di mana halasana ini cara untuk melakukannya itu yaitu adalah dengan berbaring rata terlebih dahulu dan kaki itu diangkat pada sudut 90 derajat. Lalu kemudian penempatan tangan itu perlu kan pada selain pinggul itu harus digunakan sebagai penyangga. Nah, kemudian secara bertahap pinggul itu dibawa ke arah dada. Nah, di mana dengan melakukan pose halasana ini dapat membantu untuk mengurangi ketegangan mental dan fisik, lalu dan juga dapat meningkatkan postur tubuh dan meningkatkan ketenangan otak dan memberikan bantuan dari insomnia dan depresi. Selanjutnya, di sini terdapat pose yaitu Uttanasana, di mana untuk pose Uttanasana ini, cara pertama yang melakukannya itu yaitu adalah dengan berdiri tegak dengan tangan diletakkan di setiap sisi tubuh, kemudian lengan itu diletakkan di pinggul dengan membukukan ke depan. Setelah itu, tangan itu harus diturunkan diletakkan di belakang kaki dengan memegang mata kaki. Nah, di mana di sini dengan melakukan pose ini itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga dengan meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh ini itu dapat menjaga daya tahan tubuh dan terhindar dari penyakit. Lalu kemudian di sini itu juga dapat mengurangi stres, menenangi pikiran, memperkuat betis, paha belakang, dan pinggul serta mengurangi insomnia dan juga
mengurangi kelelahan dan sakit kepala yang dialami. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah pose savasana, di mana untuk pose savasana ini dilakukan dengan cara berbaring terlentang di lantai, kemudian kaki itu dipisahkan berapa inci dan telapak tangan itu harus disimpan di samping tubuh dan menghadap ke atas, di mana mata itu ditutup dan dilakukan penarikan nafas secara dalam-dalam. Nah, di mana di sini dengan melakukan pose ini tentunya itu dapat menenangkan pikiran dan merupakan akhir dari sisi yoga. Nah, di mana di sini dengan melakukan pose ini itu dapat membantu untuk meningkatkan konsentrasi, kesabaran, meningkatkan kesejahteraan mental, dan merilekskan tubuh. Selain itu, dengan melakukan pose savasana ini, itu dapat membantu dalam merelaksasi otot dan mengeluarkan aliran darah. Nah, lalu kemudian bagaimana korelasi klinis antara pelaksanaan yoga dengan kondisi dari tubuh kita itu? Nah, yang pertama itu, di sini itu terdapat jembatan keledainya itu adalah CAN, yaitu terdiri dari kortisol, endorfin, dan neurotransmitter. Nah, di mana yang pertama itu adalah kortisol, di mana kortisol ini merupakan hormon yang berperan dalam penyebab terjadinya stres di dalam tubuh. Nah, di mana dengan kita melakukan yoga itu dapat membantu agar tubuh itu tetap rileks dan stres itu akan berkurang. Di mana dengan berkurangnya stres dan juga relaksasi dari tubuh itu akan merangsang medula adrenal pada tubuh kita itu untuk menurunkan produksi hormon kortisol yang berperan sebagai hormon stres. Lalu kemudian di sini juga terdapat hormon endorfin, di mana di sini dengan melaksanakan yoga itu akan menstimulasi pengeluaran hormon endorfin, di mana endorfin ini merupakan hormon yang dihasilkan tubuh pada saat dalam keadaan rileks dan tenang, di mana endorfin ini dihasilkan di otak dan susunan syaraf tulang belakang, dan hormon ini berfungsi sebagai obat penenang alami yang diproduksi otak yang melahirkan rasa nyaman. Nah, sehingga semakin banyak melakukan yoga, maka akan semakin tinggi pula kadar endorfin dalam darah. Maka manfaat yoga ini dapat mengurangi stres dan depresi depresi dan saat berkonsentrasi lebih mudah, dan kemudian masalah sehari-hari baik besar maupun kecil itu akan mencair sehingga akan terbebas dari tekanan stres dengan adanya peningkatan hormon endorfin ini. Lalu kemudian juga yaitu ada neurotransmitter. Nah, di mana neurotransmitter ini berperan dalam penghubung jalannya alur saraf dalam tubuh. Nah, di mana latihan yoga ini dapat memberikan berbagai manfaat untuk fisiologis dan psikis individu, termasuk dalam mengurangi kecemasannya, yaitu dengan uh, di mana di sini dengan meningkatkan aktivitas salah satu neurotransmitter pada manusia, yaitu GABA atau gamma aminobutyric acid, di mana di sini itu akan meningkat pada saat melakukan latihan yoga, di mana dengan adanya peningkatan neurotransmitter ini itu dapat membantu untuk menghalangi impuls-impuls pemicu stres dan kecemasan yang berpengaruh pada sistem syaraf. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Sekiranya apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekiranya jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung untuk menghidupkan kamera dan juga langsung menanyakan melalui mikrofon, ataupun juga menanyakan melalui chat, fitur chat di Google Meet. Baik, karena cukup. Baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan, sekiranya jika ada yang ingin ditanyakan nanti dapat menghubungi secara personal ataupun juga melakukan diskusi di WA Group. Baik, terima kasih atas responnya. Karena belum ada yang ingin ditanyakan, sekiranya jika nanti masih terdapat beberapa hal yang belum dimengerti ataupun juga ada kendala dalam pelaksanaan yoga tersebut, bisa langsung menghubungi saya baik melalui WhatsApp grup yang telah terbentuk ataupun juga menghubungi saya secara personal. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menghadiri kegiatan pemberian materi pada hari ini. Sebelumnya
Sebelumnya sih, saya mohon bagi di sini akan komentar terlebih dahulu dan bagi peserta yang dapat menghidupkan kameranya dipersilakan untuk menghidupkan kamera terlebih dahulu untuk pelaksanaan dokumentasi. Baik, di sini saya akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Dokumentasi akan saya mulai pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, untuk dokumentasinya sudah. Sekiranya bagi para peserta yang ingin meninggalkan room Google Meet ini dipersilahkan, tanpa mengurangi rasa hormat, dipersilahkan untuk meninggalkan room Google Meet ini apabila terdapat kesibukan lainnya.